memang situasi sekarang banyak kajian-kajian baik yang di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau ada yang bilang zaman sekarang kok masih ada penjajahan ya, memang ya justru di akhir zaman itu tambah rusak ya. Bapak Ibu rahimahullah, di akhir zaman banyak orang-orang rusak, perbuatan semakin rusak ya. Oleh karena itulah ya kita jangan melupakan justru dekat dengan hari kiamat adalah banyak fitnah. Baik fitnah itu mengenai agama maupun mengenai dunia. Mengenai agama itu ya kita dihalang-halangi untuk berislam, dipersulit untuk berislam, dimusuhi untuk bertauhid ya, dituduh macam-macam dan dikucilkan ketika kita beragama dengan benar misalkan. Ini semuanya adalah fitnah mengenai agama. Kalau mengenai dunia ya pekerjaan sulit ya, kita dizalimi, hak-hak dirampas, sampai termasuk ya banyak pembunuhan. Nah itu mengenai dunia. Jadi apakah fitnah yang menimpa agama, menimpa dunia, itu semua fitnah, sumber kekacauan, bahkan termasuk sumber atau faktor yang mendatangkan murka Allah. Makanya kita wajib menghindari fitnah, menjauh dari fitnah, keluar dari fitnah. Nah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dengan hidayah dan inayahnya, dengan Islamnya dalam kondisi apapun, dijauhkan dari fitnah, lebih-lebih yang merusak agama. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita malam hari ini melanjutkan kajian rutin kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Kajian kitab berijazah sanad kepada beliau, yang mana Imam Muzani adalah murid Imam Syafi'i rahimahullah, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani Al-Misri dari Mesir, murid Imam Syafi'i. Beliau menulis kitab Mukhtasar Sunnah atau Syarhus Sunnah yang cukup ringkas jika dibanding dengan para ulama yang nulis di zamannya, karena beliau nulis bukan sengaja memang ngarang kitab, tapi ini jawaban terhadap surat ya, surat mempertanyakan tentang beliau, akidahnya, kok katanya ada isu begini-begini ya, maka beliau nulis ini ya, nulis surat itu mengemukakan tentang akidahnya. Jadi memang bukan secara sengaja menulis secara keseluruhan, secara detail apa yang diyakini, tapi secara umum saja. Nah, giliran kita pada bab iman. Qala al-Imam Abu Ibrahim Ismail Al-Muzani rahimahullah, ghafarallahu lahu wa lana wa liwalidina wa lil hadirin was sami'in, Allahumma amin. Wal imanu qaulun wa amalun wa huma siyani wa nidhamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma. La imana illa bi amalin wa la amala illa bi imanin wal mu'minuna fil imani yatafadalun wa bi salihil a'mali hum mutazayidun wa la yakhrujuna bidzunubi minal iman wa la yakfuruna bi rukubi kabiratin wa la isyan wa la nujibu li muhsinihim al jinan ba'da man aujaba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la nashhadu ala musii'in binar. Kata Imam Al-Muzani, wal imanu qaulun wa amalun. Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, menurut salafus saleh,
adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ini berarti berisi 5 hal. Nanti insya Allah kita akan melewati. Qaulun wa amal itu ada 5 hal. Pertama qaulul qalbi, ya. Kedua qaulul lisan. Pertama ucapannya hati dan ucapannya lesan. Hati bisa berucap, lesan bisa berucap, ya. Itu semuanya iman. Ucapan hati, ikrarnya hati tentang la ilaha illallah. Sementara syahadatain yang diucapkan sama lesan itu qaul semuanya. Ada qaul hati, ada qaul lesan, 2 sudah. Lalu ada amal hati, ada amal lesan, ada amal anggota badan, 5. Jadi ada hati punya amal, cinta pada Allah itu amal, takut pada Allah itu amal, bertakzim, mengagungkan Allah, tawakal pada Allah itu amal hati. Lalu ada amal lesan. Amal lesan semua ucapan yang baik itu amal lesan. Lalu ada amal anggota badan. Kita sholat, itu kan masuk ibadah badaniyah. Kita puasa, baca Quran, infak dan seterusnya. Jadi semuanya itu iman, ya. Mulai dari hati meyakini la ilaha illallah itu iman, lesan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu iman, hati mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, tawakal pada Allah, mengagungkan Allah, takut pada Allah itu iman, ya. Lesan berdakwah, lesan berzikir itu iman, tangan berinfak, kaki pergi ke masjid, badan kita rukuk sujud, semuanya iman. Jadi iman itu meliputi 5 hal tadi yang bisa disederhanakan menjadi 2, qaulun wa amal. Itu singkatan qaulun wa amal itu. Iman adalah qaul wa amal, singkat, padat. Wahuma, keduanya, qaul dan amal ini keduanya siyan, adalah 2 perkara yang mirip, ya. Tapi tidak, jadi 2 perkara yang siyan itu ya sama gitu. 2 hal yang sejoli, yang berkaitan. Wanidhomani, 2-nya adalah merupakan 2 sistem, ya, 2 aturan, 2 untaian. Waqorinan, tapi selalu bersama-sama, tidak pernah berpisah. La nufarriqu bainahuma, kita pun juga tidak boleh memisahkan antara keduanya. Kalau kita memisahkan nanti jadi ahli bid'ah, bisa jadi murji'ah, bisa jadi khawarij, bisa jadi liberal, bisa jadi jahmiyah dan lain sebagainya. La nufarriqu bainahuma. La imana illa bi amalin. Tidak ada iman kecuali dengan amal. Karena iman tanpa amal ya tidak sah imannya. Iman tanpa amal itu tidak sah. Nanti insya Allah kita akan membaca ucapan Imam Al-Humaidi, murid Imam Syafi'i yang lain, ya, gurunya Imam Bukhari, Imam Al-Humaidi, ya. Penting sekali bagaimana orang ngaku beriman tapi tanpa amal, termasuk tidak mau sholat. Saya mukmin tapi nggak mau sholat, itu namanya iman tanpa amal, tidak ada ceritanya, ditolak sama Allah, ya. Baik, wala amala illa bi imanin, tidak ada amal kecuali dengan iman. Kalau ada amal kosong dari iman ya munafik lah. Sholat tapi tanpa keimanan ya munafik namanya, ya, itu juga tidak sah. Wal mu'minun fil imani yatafadhalun. Orang-orang beriman, Bapak Ibu rahimahullah, orang-orang mukmin, jadi ada iman, ada orang beriman, ya, ada iman, ada orang beriman.
Nah, iman itu kan perbuatannya. Jadi iman itu mulai dari keyakinannya, ucapannya, perbuatannya, itu iman semua itu. Lah, orang beriman, orang yang mukmin kita ini, fil imani, di dalam keimanan tadi, yang keimanannya itu terdiri dari qaulun wa amalun, yatafadalun, orang-orang mukmin itu dalam hal keimanan itu bertingkat-tingkat, yatafadalun, sebagian lebih tinggi dari sebagian yang lain. Jadi sebagian lebih tinggi dari sebagian yang lain. Kita tidak sama, keimanannya tidak sama satu dengan yang lain. Bahkan diri kita saja, kita satu orang, ya mungkin keimanan kemarin, sekarang dan akan datang itu juga sudah berubah-ubah. Ada pas keimanan kita lagi kuat, ada pas iman lagi lemah, lagi kendor, itu sudah berbeda. Wa bi salihil a'mali hum mutazayidun, dengan amal soleh, hum, mereka orang mukmin itu, mutazayidun, itu bisa terus menambah. Jadi kalau mau menambah iman, itu jalurnya adalah melalui menambah amal soleh. Baik amal soleh itu qaulan ataukah amal soleh itu amalan, fi'lan, qaulan atau fi'lan. Pokoknya setiap ada amal soleh yang kita lakukan, maka iman kita bertambah. Setiap nambah iman, nambah amal soleh, iman bertambah. Jadi iman kita itu berarti bisa bertambah, iya, bisa berkembang, bertambah seperti pohon. Pohon bisa tumbuh, berkembang, menjadi rindang, berbunga, berbuah. Nah, itu semuanya perlu diperhatikan tentang amalan-amalan, per itemnya. Semakin kita perhatikan, maka keimanan kita semakin sempurna. Wala yakhrujuna bidzunubi minal iman, wala yakhrujuna, dan orang mukmin tidaklah keluar bidzunubi, hanya sebab dosa, minal imani, dari keimanan. Oh tidak, orang mukmin tidak menjadi murtad hanya karena dosa. Dosa itu cukup mengurangi iman, tapi bukan menghilangkan iman. Kalau menghilangkan iman bukan dosa lagi namanya, ya, itu kufur, syirik, nifak, murtad lah. Jadi murtad itu di atasnya dosa, di atasnya dosa, dzunub. Jadi ada dzunub, ada riddah. Jadi kalau hanya sekedar dzunub itu ya mencuri, korupsi, narkoba, memukul orang, merampas hak orang, merampas rakyat, menindas rakyat, itu kan dosa semua, ya. Membunuh orang itu dosa, kong kali kong menutupi para penjahat, dosa semua, dosa bareng-bareng, dosa jama'i, ya dosa semua. Tapi tidak sampai pada kufur. Kufur ada sendiri ukurannya, ya. Jadi dengan berdosa, orang mukmin tidak keluar dari iman. Dia masih mukmin, tapi keimanannya rendah. Namanya mukmin fasik, mukmin naqisul iman, mukmin yang fajir, yang bejat, yang rusak, gitu kan? Yang asin, ahli maksiat, gitu. Ya mukmin juga, cuma rendah, berkurang tajam keimanannya. Ini semua menurut Ahlussunnah. Kalau di luar Ahlussunnah, ada yang sudah menghukumi, ya ekstrim dua-duanya. Kalau Murji'ah mengatakan walaupun banyak dosa yang dilakukan, tetap saja keimanannya sempurna. Loh, gimana sih melakukan banyak dosa kok keimanan sempurna? Karena versi mereka Murji'ah ini, iya, iman itu kan hanya sisi keyakinan. Dosa-dosa itu kan hanya di perbuatan-perbuatan. Jadi keimanannya ya tetap sempurna. Dan walaupun banyak dosanya, selain iman sempurna, dia juga tidak ngaruh, ya,
tidak berpengaruh buruk lah dosa-dosa itu. Loh, kenapa kok begitu? Ya, dikiaskan sama mereka. Sebagaimana ketaatan yang dilakukan bersamaan dengan kekufuran itu tidak berguna, maka kemaksiatan yang dilakukan bersamaan dengan iman itu juga tidak berpengaruh. Jadi kalau ada orang kafir melakukan taat, taatnya nggak berguna. Begitu pula orang mukmin melakukan maksiat, maksiatnya tidak membahayakan. Sebagaimana ketaatan tidak berguna bersamaan dengan kekufuran, maka kemaksiatan tidak berpengaruh apa-apa, ya, tidak membahayakan jika dilakukan bersamaan dengan iman. Jadi ya jelas saja ini adalah semacam ya satu kesesatan, ya, satu penyimpangan dan kesesatan di bidang keimanan. Sementara kebalikannya, ada yang bilang dengan berbuat dosa maka orang itu sudah keluar dari iman. Karena iman itu satu hal yang utuh, nggak bisa dibagi-bagi, nggak bisa disebut iman kok berkurang. Ya ndaklah, iman itu ada atau tidak ada, gitu aja. Kalau ada ya ada, harus bentuk sempurna. Kalau kemudian ada yang berlawanan dengan iman, katakanlah sekarang maksiatnya, ya walaupun maksiatnya sedikit ya langsung hilang keimanannya, langsung murtad lah. Nah, itu yang khawarij. Jadi ada murji'ah, ada khawarij. Itu semuanya di luar ahlussunnah wal jamaah. Baik. Wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyan. Tidak menjadi kafir orang mukmin itu birukubi dengan menjalankan, melaksanakan, birukubi dengan melakukan kabiratin satu dosa besar, wala isyanin atau satu maksiat. Wala nujibu li muhsinihim al-jinan. Kita tidak mengharuskan surga bagi orang yang berbuat baik, ya. Bagi orang yang berbuat baik kita tidak mengharuskan surga, tidak memastikan, la nujib, tidak memastikan surga. Ba'da man aujabalahu nabi, setelah orang yang secara khusus disebut oleh nabi namanya. Jadi di luar orang yang disebut oleh Nabi sebagai ahli surga, kita nggak berani nyebut oh fulan pasti surga. Enggak, itu khusus. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pasti surga. Istri Nabi semuanya pasti surga. Nah, setelah kita memastikan yang dipastikan Nabi, kita tidak boleh memastikan siapa saja. Paling banter kalau ada orang itu bagus wafat, kita katakan kita berharap semoga husnul khotimah. Kita berharap semoga husnul khotimah. Nah, ini sebenarnya ini keistimewaan agama Islam, tapi ditangkap sebagai satu kekurangan oleh para misionaris. Ya, kalau dulu hanya cerita, kalau sekarang ada videonya, kita bisa melihat video bagaimana ada seorang misionaris sedang berusaha di warung, ya, yang jaga ibu-ibu. Lah ibu-ibu itu diajak dialog sama si pendeta ini, yang intinya kan pendeta mau bilang bahwa ibu kan pasti masuk surga enggak? Ya enggak lah, ya insya Allah lah. Kalau pasti ya enggak boleh kan. Ya. Nah, kalau dia jawab sama dia, kalau kita pasti surga, ibu masih insya Allah kan. Nah, ibu mau ikut mana nih? Mau ikut ajaran yang surganya masih insya Allah, atau ikut ajaran yang surganya itu pasti, gitu kan? Ibu itu ya kadang nyamplai, kadang diem, kadang ketawa saja, kan? Nah, diajak, ini ibu nggak perlu takut, nggak perlu pindah agama, yang penting ngakui saja. Jadi kalau ingin masuk surganya itu pasti, ya harus ngakui juru selamat Yesus kan itu ya. Ya. Nah dia, loh saya udah punya agama, loh ini nggak ada hubungan dengan. Jadi lucu ngeliat videonya itu, subhanallah. Ya ibu itu dengan
keterbatasannya dia bisa selamat dari jerat-jerat misionaris ini gitu loh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi gitu, dianggap itu satu kelemahan ya. Padahal bukan kelemahan. Nah, kalau justru yang mengatakan kami pasti surga, itulah kelemahan, itu yang dikritik Quran. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang Yahudi Nasrani bilang kami ini kekasihnya Allah, kami ini anaknya Allah, kami ini ahli surga pasti. Disuruh, kalau sampean ahli surga pasti, kenapa kok nenek moyang sampean diazab sama Allah? Ada yang diazab jadi ketek, ya, jadi anjing macam-macam. Itu kan karena dosa-dosanya. Dan kalau sampean ridho dengan perbuatan nenek moyangnya itu ya sama nasibnya. Jadi itu cuma klaim saja. Itu hanya klaim besar tanpa ada bukti, malah buktinya adalah kebalikan. Kalau kita bilang insya Allah, ya itu bentuk tauhid, karena surga itu milik Allah dan mahal, dan Allah yang melarang kita untuk memastikan fulan surga. Yang ada itu berharap pada Allah, dan itu benar ya. Nah, berharap pada Allah surganya insya Allah, tapi benar diridhai Allah, lah itu yang harus dipilih. Sementara pasti surga cuma pengakuan belaka, itu yang ngaku sendiri, bukan dari Allah, nggak ada bukti dari Allah kalau dia pasti surga, ya maka ditolak. Justru itu yang salah, sudah dikritik sama Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi la nujibu li muhsinihim al-jinan. Orang-orang mukmin yang baik-baik, yang bagus-bagus, kita tidak boleh memastikan pasti surga, enggak. Dia wafat di medan jihad aja enggak boleh pasti surga. Semoga surga, semoga mati syahid. Begitu. Itu adabnya kepada Allah. Ya, ba'da man aujaba lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nashhadu ala muslim binar. Kita tidak bersaksi, kita tidak menyaksikan pasti neraka atas orang mukmin yang berbuat jelek. Enggak boleh pasti neraka kamu, enggak boleh. Ya, kamu harus bertobat. Kalau enggak khawatir jadi su'ul khotimah, karena itu ada ancamannya. Jadi begitu. Jadi kita tidak boleh. Ada dua hal Bapak Ibu yang kita tidak boleh. Kadang orang itu tidak sadar, dua-duanya ada di masyarakat. Sering saya ingatkan. Yang satu bilang begini, yang satu bilang, pokoknya entah itu kepada, khususnya biasanya kalau khawarij itu kepada pemerintah dulu ya, paling gampang itu melihat pemerintah. Jadi memang ada banyak ya ancaman-ancaman Rasulullah itu, tapi Nabi itu mengancam sifatnya bukan orangnya. Misalkan contoh, siapa yang ditakdirkan jadi pejabat, terus dia tidak menyayangi rakyat, tidak tulus kepada rakyat, dia sibuk dengan kekayaan sendiri dan seterusnya, itu kata Nabi tidak akan bisa mencium aromanya surga. Jangankan masuk surga, mencium aromanya saja tidak. Tapi Nabi sekali lagi menyebutkan itu sebagai ancaman bagi sifat, bukan bagi orang per orang. Sehingga kalau ada misalkan mengatakan, gak bisa kita mengatakan fulan ini dari pemerintah ini, fulan dia pasti neraka, itu tidak boleh. Ya, fulan pasti neraka, lu gak bisa. Iya, karena dia begini dosanya banyak. Iya, tetap tidak boleh, memastikan tidak boleh. Dalam Ahlussunnah tidak boleh. Itu sudah bukan Ahlussunnah, itu adalah khawarij. Seperti yang tadi kita katakan. Jadi kita tidak boleh memastikan. Jadi orang khawarij itu gampang sekali. Bahkan bukan hanya pemerintah, di luar kelompoknya neraka. Lalu itu yang surga siapa? Ya kami saja. Seperti orang Syiah. Syiah kan ya khawarij, lebih khawarij dari khawarij Syiah itu. Jadi di luar kelompoknya itu adalah neraka. Jadi sifatnya kaku dan memecah belah. Bukan hanya Syiah saja, itu contoh Syiah. Ada lagi khawarij yang lain. Sementara ada orang tanpa sadar, ya dia berasal dari Ahlussunnah,
tapi tanpa sadar karena bereaksi berlebihan terhadap orang Khawarij. Tolong kita ini jangan ikut-ikutan sama Khawarij. Apa dikit-dikit neraka, kafir. Nah, terus habis itu dia tidak sadar. Sudah, ayo kita rukun semuanya. Ya tidak perlu bertengkarlah, apapun terserah, mau Islam ini, semuanya surga. Gitu. Jadi tidak sadar semuanya surga. Loh, memang surga milik siapa kok semuanya surga? Yang tadi semuanya neraka, sekarang semuanya surga. Ini sama salahnya. Jangan begitu. Yang bagus itu begini. Sudahlah, kita nggak perlu geger. Ayolah, yang penting beriman, beramal soleh, akhlak mulia. Nah gitu kan. Semua yang begitu insya Allah masuk surga. Masuk surga dikaitkan dengan iman, amal soleh. Bukan kita dengan keberagamannya, dengan penuh kesalahannya, bid'ah-bid'ahnya, udah semuanya surga. Lihat apa sih? Sunnah, bid'ah disamaratakan. Karena sebagai reaksi terhadap orang Khawarij, dia nggak sadar menjadi murji'ah. Jadi hati-hati juga ya, masalah akidah ini masalah detail. Jadi jangan bergampang-gampang ya dengan para dai yang menggampangkan neraka atau menggampangkan surga. Itu ada aturannya dari Allah, bukan milik kita, bukan milik mertua kita, orang tua kita, milik Allah. Bapak Ibu rahimahullah. Baik, itu ucapan daripada Imam Al-Muzani rahimahullah. Selebihnya ya syarah dan tambahan penjelasan. Jadi kapan saja nanti kalau sudah isya ya kita isya ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, ada hal yang menarik soal keimanan. Baik, kita ini kalau soal makna iman, Bapak Ibu rahimakumullah, di Indonesia ini di antara kelompok yang sangat dahsyat daya rusaknya, di antara ya itu orang-orang liberal. Orang liberal itu apapun bagian dari agama ini semuanya sudah diacak-acak. Mulai dari istilah Islam, istilah iman, istilah tauhid, istilah kafir, itu semuanya sudah diacak-acak. Ya contoh langsung berkaitan Islam, mereka itu menyuarakan dengan lantang ya, dengan tulisan, dengan lesan, dengan mimbar, dengan apa saja. Itu mengatakan Islam itu semua ajaran yang mengajarkan pasrah kepada Tuhan. Semua agama yang mengajarkan kepasrahan kepada Tuhan, Islam namanya. Jadi kalau inna dina indallahi Islam, berarti itu adalah semua agama diterima oleh Allah. Yang penting mengajarkan kepasrahan. Gitu ya. Itu luar biasa daya rusaknya. Satu, kedua, iman. Iman itu maknanya percaya. Percaya dengan Tuhan, kepada Tuhan. Jadi orang mukmin itu orang yang bertuhan. Semua orang bertuhan itu orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Sesungguhnya orang yang bertuhan itu bersaudara. Jadi terserah siapapun Tuhannya. Ini kan ngawur semua, siapapun Tuhannya. Pokoknya beriman ya bertuhan lah. Berarti beriman, bukan kafir lagi namanya. Nah, makanya sampai kadang ada orang itu walaupun faktanya dia di tempat keramat, dia bergantung kepada makhluk di tempat keramat itu, ya tidak lagi bergantung pada Allah. Hatinya itu bergantungnya, menjeritnya itu kepada makhluk bukan kepada Allah. Ya, sandarnya itu kepada makhluk bukan pada Allah. Itu aja ketika Pak, Bu, hati-hati hanya pada Allah loh ya, supaya tidak syirik.
Kamu bilang sih nggak ada syirik. Syirik itu orang Quraisy tok sana syirik. Kita sekarang udah muslim semuanya, udah pinter semuanya. Jadi nggak paham apa itu iman, apa syirik itu. Jadi dianggapnya sudah tidak ada syirik, bebas dari syirik gitu. Wah ini parah ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Mari kita perhatikan apa betul seperti itu. Iman itu percaya. Enggak. Perhatikan bahwa iman dalam istilah agama Islam tadi sudah kita terangkan, yaitu qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Itulah pengertian iman, bukan sekedar percaya, bukan sekedar bertuhan, enggak. Dia itu ucapan dan perbuatan bisa bertambah, bisa berkurang. Yang dimaksud ucapan, hati mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lesan mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kan? Itu kemudian iman lagi adalah iman mencintai Allah, mencintai Rasulullah, ya. Kemudian lesan kita selalu membaca Quran, berzikir, berdoa. Kemudian anggota badan kita sholat, ruku, sujud, ya puasa, baca Quran, infak, haji, umroh. Nah itulah namanya iman. Jadi ternyata iman itu ada unsur keyakinan dalam hati, ada unsur ikrar dengan lesan, ada unsur tunduk, rukuk, sujud dengan seluruh anggota badan kita. Bahkan pikiran kita pun pikiran orang mukmin, ya, tunduk patuh kepada Allah, pikirannya gitu. Bukan hanya lesannya yang tunduk patuh, tapi seluruhnya. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah iman, ya. Nah, pengertian ini pengertian syar'i. Jadi tidak cukup hanya sekedar percaya. Ya, sekedar percaya bukan iman. Ya. Iman itu satu kepercayaan dalam hati, ya, yang mencintai dengan apa yang dia percayai. Nah, kecintaannya dengan yang dia percaya itu adalah pangkal amal. Keimanannya, ya, itu pangkal iman. Kecintaannya pangkal amal. Jadi tidak ada beragama, beriman hanya udah saya percaya. Itu bukan iman. Saya percaya itu bukan iman. Ini yang harus dipahami. Mana buktinya? Berikut ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Iman itu diambil pengertiannya dari pengertian yang sudah diterangkan oleh Allah, diterangkan oleh Rasulullah. Jadi orang yang mengatakan iman, percaya, iman bertuhan, itu orang yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya dia bisa berkata demikian. Kalau dia mengikatkan diri dengan Quran Sunnah, tidak bisa. Tidak begitu dia berkata. Itu orang yang sudah lepas dari Quran Sunnah sehingga mampu berkata-kata yang rusak seperti itu dan meninggalkan Quran Sunnah. Dia sendiri yang meninggalkan Quran Sunnah. Kalau kita perhatikan, ya, hakikat iman itu, Bapak Ibu rahimahullah, misalkan di dalam firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasha min ibadina. Ini ternyata pengertian iman itu harus mengikuti Allah. Ini buktinya. Jadi demikianlah kami wahyukan kepada kamu Muhammad ruh dari perintah kami, ruh dari perintah kami, cahaya dari urusan kami, dari perintah kami, hidayah, ya, ruh min amrina. Ma kunta tadri. Jadi agama itu ruh. Kalau kita beragama Islam, kita akan hidup. Kita beriman dengan iman Islam, kita akan hidup. Karena kita ada ruh yang diturunkan oleh Allah. Itu yang kemudian kita masukkan ke dalam hati. Kita akan hidup. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Muhammad ini Nabi Muhammad itu ya. Kamu ma kunta tadri, kamu sebelumnya tidak tahu. Mal kitab, apa itu kitab. Walal iman, kamu sebelumnya tidak tahu apa itu iman. Kamu nggak tahu loh.
Iman kamu tidak tahu sebelumnya, sebelum diajari oleh Allah. Jadi iman itu diajari oleh Allah, seperti Al-Quran itu diajari oleh Allah. Maka kita tidak boleh ngarang sendiri, tidak boleh mengganti dengan yang lain. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi kami menjadikannya iman itu sebagai cahaya. Dengan cahaya itu kami beri petunjuk siapa saja dari hambaku-hambaku yang kuinginkan. Yang dimaksud dengan ma kunta tadrimal kitab walal iman adalah rincian-rincian iman, perkara-perkara iman, unsur-unsur iman, hal-hal yang menjadi cakupan iman. Kamu nggak ngerti sebelum mendapatkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Jadi pengertian iman itu harus, pengertian dan rinciannya harus merujuk kepada wahyu Quran Sunnah. Makanya contoh ucapan orang liberal tadi itu contoh kalau orang sudah keluar dari Quran Sunnah, sudah ngomong terserah apa saja, sudah nggak ada, namanya kesesatan itu sudah tidak ada pojokannya, tidak ada batasannya. Yang ada batasannya itu kan iman mengikuti Quran Sunnah, itu betul-betul ada batasannya. Mengikuti itu ya berarti beriman, tidak mengikuti ya di luar itu. Kalau di luar itu sudah terserah, bisa beragam 1000 macam ungkapan, ya. Baik. Tadi oh ya, keliru. Kita lanjut. Berikutnya adalah dari ini penting, dari hadis Nabi. Itu Qur'annya, sekarang hadisnya. Dan memang orang liberal itu anti Quran hadis, karena dianggap Quran itu belenggu, hadis itu belenggu. Jadi namanya liberal itu tidak mau dikungkung atau dibelenggu. Jadi taat Allah, taat Rasul namanya belenggu. Ya itu kan kayak iblis dulu kan, dia merasa terbelenggu dengan perintah Allah, usjudu li Adam. Nah, itu dia berontak, itu dianggap belenggu. Ya, nah, tentu berbeda dengan orang yang mendapat hidayah. Itu bukan belenggu, itulah taufik dari Allah, itulah ridho Allah, itulah memang maharnya untuk masuk surga Allah, ya, bukan yang liar tadi itu. Nah, ayatnya sudah kita baca, dalil ayat. Sekarang dalil sunnah. Berikut ini adalah hadis Ibnu Abbas. Sebelum kita akhir, ya, ada satu delegasi dari Bani Abdul Qais. Delegasi itu menghadap Nabi SAW. Itu orang Arab fasih murni. Dia bertanya, dia berkata, ya Rasulullah, kami ini datang kepada Anda dari tempat yang jauh, susah banget ke sini Nabi, walaupun sama-sama di Jazirah Arab. Ya, karena antara kami dan Anda itu dihalangi sama kampung orang kafir, kampung Mudor. Nah, kampung Mudor itu tidak membiarkan kami mendatangi Anda, dicegatlah. Sehingga karena kehalang sama kampung kafir yang sangat musuhi Anda ini, kami pun jadi kesulitan. Maka kehadiran kami ke sini sangat mahal ya Rasulullah, kan? Sangat mahal kami bisa sampai di sini ini. Kami tidak bisa datang kemari kecuali setahun hanya sekali di bulan-bulan suci, termasuk bulan Rajab seperti kita ini, ya. Apa namanya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Jadi hanya di bulan-bulan suci saja. Karena kalau bulan suci mereka terikat sejak dari dulu, ya, bahwa di bulan suci dilarang mengganggu orang. Nah, gitu, itu bulan suci. Akhirnya tidak ada yang mengganggu. Karena itu ya Rasulullah mohon. Nah, sekarang famurna bi amrin faslin. Mohon kami diperintah ya Rasul dengan satu perintah yang memutuskan perkara, perintah yang sangat jelas gamblang.
nukhbir bihi man wara'ana, yang kami akan memberitahu orang-orang di belakang kami di kampung, wa nadkhul bil jannah, dan perkara yang karenanya kami bisa masuk surga. Jadi kami ingin diajari satu ajaran yang pasti, kami akan mendakwai orang di kampung dan kami bisa masuk surga karenanya. Terus Nabi berkata begini, amarahum bil imani billahi wahdah. Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah semata. Beriman kepada Allah semata. Semata wayang, ya semata sendirian, esa. Lalu Nabi balik bertanya kepada delegasi Abdul Qais yang bangsa Arab murni ini. Kata Nabi, hal tadruna mal iman billah, kalian tahu tidak apa itu iman kepada Allah? Kalau hanya soal bahasa bahwa iman pada Allah artinya ya secara umum percaya sama Allah lah, ya tentu saja nanti delegasi Abdul Qais pasti akan menjawab begitu. Tapi Abdul Qais ini memahami lain, bahwa namanya iman pada Allah itu konsep dari Allah, mereka tidak mengerti sebelum diterangkan oleh Allah. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan bahasa. Kayak tadi orang liberal mengartikan Islam begitu, bahasa itu pun bahasanya sendiri, bukan ya ngawur lah, bukan bahasa di kamus, ya kamus bahasa Arab yang disesuaikan dengan Al-Quran, enggak, bahasa ngarang-ngarang sendiri gitu, nah, sehingga rusak gitu. Nah, berbeda dengan yang dilakukan Abdul Qais. Ya, Abdul Qais ini ketika ditanya, hal tadruna mal iman billah, tahukah kalian, kalian kan orang Arab, kalian tahu apa artinya iman pada Allah? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengerti. Nah, itu tanda orang mukmin, dia tawadu. Makanya liberal itu bukan iman. Dia liberal bukan iman. Jadi Allah dan Rasulnya lebih mengerti. Betul, karuan saja memang betul. Betul-betul memang mereka tidak tahu sebelum diajari oleh Allah dan Rasul. Perhatikan iman menurut Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad diajari ma kunta tadrimal iman, ya, mal kitab walal iman. Kamu sebelumnya tidak tahu Muhammad apa itu kitab apa iman. Nah, setelah diangkat jadi Nabi, diajari, baru Nabi mengerti. Lalu Nabi mengajarkan kepada yang lain. Maka Nabi menjawab begini, iman kepada Allah itu begini. Al-imanu billah, yang dimaksud iman pada Allah itu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa saumu ramadan wa antu'tul khumusa minal maghnam. Iman pada Allah itu kamu bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kamu bersaksi Muhammad Rasulullah, kamu melaksanakan sholat, kamu membayar zakat, kamu puasa Ramadan, kamu wajib membayar 1/5 ghanimah, 20%-nya ghanimah. Loh, ternyata iman pada Allah itu di sini oleh Nabi ditafsiri dengan ikrar di hati, ikrar di lesan, amal anggota badan, sholat, zakat, puasa Ramadan, bahkan bayar 20% ghanimah. Itu iman semua, itu pengertian iman menurut Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting sekali. Dengan demikian maka jelaslah kesesatan orang-orang yang sesat dalam menafsiri kata iman atau kata Islam yang tidak kembali kepada Al-Quran maupun kepada As-Sunnah, tidak kembali kepada salafus soleh, kepada ijma'. Kalau kita perhatikan kata iman itu oleh Nabi, ya, di dalam hadis sahih tadi wafat Abdul Qais itu ada keyakinan, ada ucapan, ada perbuatan. Sementara kalau di dalam hadis Jibril yang sangat terkenal, iman itu khusus ditafsiri dengan rukun iman yang 6. Lalu Islam ditafsiri dengan rukun Islam yang 5. Ini artinya bahwa
iman, Islam itu semuanya bagian dari agama Islam. Islam itu ada nama agama. Agama Islam terdiri dari Islam, iman dan ihsan. Gitu ya. Agama Islam terdiri dari iman, Islam, iman dan ihsan. Jadi iman, Islam atau ihsan itu bagian-bagian dalam agama Islam ini, gitu ya. Makanya kalau kita sudah bicara iman, apalagi bicara iman sendirian tanpa dibandingkan dengan Islam, maka harus mengandung dua unsur sekaligus. Unsur keyakinan iya, unsur lesan iya, unsur anggota badan iya. Nah, salah satu contohnya terakhir sekarang adalah satu hadis ini baru saya tutup ya, yaitu hadis tentang cabang iman. Perhatikan cabang iman. Cabang iman. Iman itu bercabang-cabang. Ternyata hakikat iman itu bukan hanya keyakinan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 79 cabang. Ya, 70 lebih kalau dihitung oleh para ulama 79. Fa'afdaluha, yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah. Itu tertinggi. Ikrar la ilaha illallah itu, ikrar la ilaha illallah itu iman. Dua, paling rendah membersihkan jalan ya dari gangguan, dari lubang, dari kaca, beling, dari batu, dari kotoran, dari hal yang licin, dari macam-macam, dari pohon yang tumbang, dibersihkan terus. Nah, membersihkannya itu amalan. Itu disebut iman, cabang iman paling rendah. Cabang iman paling rendah amal, membersihkan jalan raya, ya, atau membuat jalan sekaligus. Kemudian yang itu paling rendah, paling tinggi asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian paling tengah wal haya'u syu'batun minal iman. Adab, akhlak, malu itu adalah satu cabang dari iman, berada di tengah-tengah antara syahadat yang tertinggi dan di bawah syahadat yang tertinggi, dan di atasnya membersihkan jalan dari gangguan. Nah, ini artinya bahwa iman itu memang terdiri dari qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Bapak Ibu rahimallahu, demikian ya. Alhamdulillah apa yang kita pelajari sampun isya nggih? Karena sudah isya, kita bersyukur kepada Allah selesai pembahasan tentang iman. Semoga walaupun sederhana, walaupun singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua dalam ini yang saya maksud tadi ya. Imam Humaidi tadi itu dia diberitahu begini. Imam Humaidi, muridnya Imam Syafi'i. Imam Humaidi itu ada orang-orang berkata begini, ada orang-orang berkata begini, siapa yang berikrar bahwa sholat, zakat, puasa, haji, ya, berikrar mengakui rukun Islam yang 5, tapi tidak mau melakukan apapun sampai mati, ya, katanya nggak apa-apa selagi orang itu tidak juhud, tidak ingkar. Dijawab sama beliau, hadzal kufrus surah wa khilafu kitabillah wa sunnati rasulillah wa fi'lil muslimin. Ini adalah kekufuran yang nyata, menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah Rasul, menyimpang dari perbuatan kaum muslimin, dan seterusnya. Itu Imam Humaidi, ya. Jadi makanya hati-hati dengan syubhat-syubhat. Enggak apa-apa, yang penting kan tidak ingkar. Jangan sampai begitu ya, kita harus hati-hati. Hati-hati. Baik, demikian kita sampai bertemu lagi pada episode berikutnya. Setelah keimanan tentu ada hal lain lagi, tentang apa? Mungkin sebelum tentang sifat ya. Nah, ini tentang Quran, tentang Quran kalamullah. Bagus, tentang Quran kalamullah nanti insyaallah taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.